kami ingin update di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun, di mana akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November 2023 mencapai 290,21 triliun rupiah atau naik 3,56% year on year, di mana November 2022 mencapai 280,24 triliun rupiah. Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa membaik, namun masih terkontraksi sebesar 7,18% year on year dengan nilai sebesar 160,88 triliun rupiah per November 2023. Hal ini didorong oleh pendapatan premi pada lini usaha PID. Di sisi lain, akumulasi premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh secara positif 20,97% year on year, di mana November 2022 sebesar 14,06%, menjadi 129,33 triliun rupiah. Secara umum, permodalan di industri asuransi menguat, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk-based capital atau RBC di atas threshold masing-masing sebesar 464,13% dan 348,97%, jauh di atas threshold sebesar 120%. Untuk asuransi sosial, total aset BPJS Kesehatan per November 2023 mencapai 112,13 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,92% year on year. Pada periode yang sama, total aset untuk BPJS Ketenagakerjaan mencapai 719,21 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,80% year on year. Di sisi industri dana pensiun, aset dana pensiun nasional per November 2023 tumbuh sebesar 6,19% year on year dengan nilai aset sebesar 363,03 triliun rupiah, tumbuh 5,88% year on year dengan nilai aset sebesar 358,63 triliun. Pada perusahaan penjaminan, nominal imbal jasa penjaminan di November 2023 tercatat naik menjadi 7,33 triliun rupiah, di mana pada bulan Oktober 2023 tercatat 6,52 triliun rupiah, dengan nilai aset mencapai 47,03 triliun rupiah. Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan kepada konsumen di sektor PPDP, pada bulan November sampai dengan Desember 2023, OJK telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia atau dahulu PT Asuransi Jiwa Industria Sukses dan PT Asuransi Purna Harta Nugraha. OJK terus melakukan pengawasan khusus terhadap 7 perusahaan asuransi dengan harapan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis. OJK juga terus melakukan pengawasan khusus terhadap dana pensiun yang mengalami permasalahan. Selama periode November 2023, terdapat 2 dana pensiun mengalami perbaikan kondisi dan 3 dana pensiun mengajukan rencana perubahan program dari manfaat pasti menjadi program iuran pasti.